Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan apa kabar saudara? Saya percaya di tengah tantangan, situasi, kondisi yang sedang terjadi, ingat ini baik-baik bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap baik dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah memberikan ujian melampaui kekuatan kita. So stay strong dan masuki hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saudara, firman hari ini terambil dari Hosea 6, yaitu ayatnya yang ke-1 sampai dengan 6, dan saya memberikan judul nasihat untuk mengenal Tuhan. Saudara, di ayat yang pertama Hosea bilang begini sama pada satu bangsa Israel, mari kita akan berbalik kepada Tuhan gitu. Dan di ayat 3 Hosea bilang begini, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan gitu. Lalu ayat yang ke-6, sebab aku, kata Tuhan, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kalau saudara baca Hosea, kitab Hosea ini kitab yang sangat luar biasa. Di pasal yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 dan seterusnya, saudara. Kita tahu bahwa pada saat itu bangsa Israel, orang-orang yang ditebus pada saat itu oleh Tuhan sendiri sebagai umat kesayangan Allah, mereka berbalik setia. Mereka mendukakan hati Tuhan. Makanya kenapa Hosea diperintahkan sama Tuhan untuk menikahi bahkan seorang pelacur, dan bahkan supaya memiliki keturunan dari sana. Supaya apa? Tuhan lagi mau membuat sebuah ingat-ingatan bahwa sama seperti mereka aku tidak berkenan, sama seperti ketika bangsa Israel mereka tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan tidak mau mengakui mereka, Tuhan tidak sayang sama mereka. Dan ini yang menjadi masalah saudara, yaitu Hosea 4. Firman Tuhan ayat yang pertama bilang begini, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Perhatikan, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ternyata pada saat itu mereka hidup, mereka ditebus oleh Tuhan. Jadi mereka menganggap Tuhan itu sebagai seorang protektor, pelindung, penyedia. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Masalahnya tadi apa? Hosea 4 bilang apa? Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Makanya kenapa ayat 6 firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, katanya. Karena kamu menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau, katanya. Dan kita mengerti bahwa ternyata pengenalan akan Allah, saudara, nasihat untuk mengenal Allah itu adalah nasihat yang sangat penting. Makanya kenapa firman Tuhan di pasal 6 ayat yang pertama Hosea bilang apa? Mari kita akan berbalik sama Tuhan. Mari kita akan mengenal, ayat 3, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, katanya. Maka Tuhan akan muncul, katanya. Seperti apa? Seperti fajar. Fajar itu saudara nggak usah tungguin, pasti akan keluar. Saudara telat bangun, nggak telat bangun, saudara fajar itu pasti akan keluar tepat waktunya. Seperti fajar dia akan datang, katanya. Sama seperti hujan, pasti akan datang. Ketika kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan dirinya. Ketika kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menghendaki justru pengenalan akan Tuhan melebihi segala sesuatu. Korban yang kita bawa nggak ada gunanya. Pelayanan saudara nggak ada gunanya tanpa disertai dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Untuk itu saudara, hari ini ada 3 rahasia bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah through reading the Bible and studying the Word consistently. Ketika kita berusaha belajar secara konsisten setiap hari, membangun hidup di dalam firman, belajar, merenungkan, mencatat, mencari tahu, sehingga Tuhan itu bisa berbicara, maka kita akan berusaha terus menerus di dalam mengenal Tuhan. Tuhan akan mempertemukan dirinya ketika saudara memiliki sikap hati sama seperti seorang murid secara konsisten, saudara. Yang kedua, kita bisa mengenal Tuhan melalui apa? Ujian. Ketika Tuhan izinkan ada ujian dalam hidup kita, maka hari ini kita bisa mengenal pribadinya Tuhan. Tadinya kita mengenal melalui kesaksian orang lain, bahwa oh, orang lain pernah bisa disembuhkan, oh puji Tuhan ya. Ternyata kalau ketika hari ini saya mengalami yang namanya sakit penyakit lalu Tuhan sembuhkan saya mengenal Tuhan secara pribadi bahwa dia adalah Allah penyembuh, dan saya mengenal dia secara pribadi. Melalui ujian kita bisa mengenal Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ketika kita melayani Tuhan bersama-sama dengan orang lain, disitulah kita akan bisa mengenal Tuhan, karakter kita diubahkan, kita bisa mengenal Tuhan melalui hidup orang lain, dan orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita, dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. So, hari ini pesan ini sangat sederhana tapi penting. Nasihat untuk mengenal Tuhan adalah penting. Jangan kita sama seperti bangsa Israel, akhirnya Tuhan tidak menganggap mereka, dan Tuhan telah memberikan peringatan buat kita. Tuhan tidak menghendaki korban bakaran, tapi kasih setia, pengenalan akan Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini kembali mengingatkan kami, membangun kesetiaan itu jauh lebih penting daripada sekedar persembahan. Membangun pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar melayani Tuhan. Dan hari ini Tuhan berikan kekuatan buat kami supaya kami bisa secara konsisten memiliki kerendahan hati untuk belajar firman Tuhan setiap hari, membangun hidup kami di atas batu karang yang teguh. Dan yang kedua, kami belajar mengenal Tuhan sungguh-sungguh dengan apa? Dengan ketika kami setia di dalam kami menjalani ujian yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan yang ketiga, kami mau buat komitmen untuk supaya kami terus melayani Tuhan bersama-sama dengan orang lain, karena dengan demikian kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkati firman-Mu, diberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.